Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah ya, Majelis Ta'lim Qalbun Salim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan bahasan kita tentang bab sabar, dan ini bab cukup panjang. Dan memang satu bab yang kita butuhkan seluruhnya ya, di mana kita tahu bahwasanya kehidupan kita ya penuh dengan ujian, maka kesabaran diperlukan oleh kita semua ya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis tentang bab sabar cukup panjang ya, cukup banyak ya, dengan berbagai macam sisi ya. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin asabahu. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berangan-angan untuk meninggal hanya karena dhurrin asabahu, musibah yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau memang dia benar-benar tidak kuat ya, ingin meninggal, falyaqul, maka hendaknya dia berkata ya, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, hadis ini menjelaskan tentang ada suatu kondisi yang ketika menimpa seorang, dia tidak kuat menghadapinya. Banyak musibah-musibah yang menimpa dan orang pada kuat menghadapinya. Namun ada kondisi-kondisi tertentu dia sudah tidak kuat. Sehingga ketika musibah tersebut sangat besar, dia hanya berharap ingin meninggal karena tidak kuat menghadapi musibah tersebut. Hati teriris-iris, rasa pilu yang sangat besar. Dia ingin yatakhallas, dia ingin lepas dari itu semua. Ingin lepas dari itu semua. Sehingga dia pun minta agar diwafatkan. Apakah dia ucapkan dengan lisannya, ya Allah wafatkan aku tidak kuat lagi? Atau dia berangan-angan dalam hatinya. Rasulullah SAW melarang, bahkan berangan-angan pun tidak boleh. La yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan salah seorang dari kalian berharap dalam hatinya, saya mati saja. Kalau ada perkiraan bisikan hati seperti itu, ingin mati karena tidak kuat menghadapi, maka dia harus lawan. Dia harus lawan perasaan tersebut. Ya, maka dia berusaha untuk berdoa. Dia mengatakan, ya Allah, Allahumma inni ala sabar. Allahumma afriq alayya sabar. Ya Allah, bantulah aku untuk bersabar. Ya Allah, curahkanlah kesabaran pada diriku. Dia berdoa kepada Allah agar diberikan kesabaran. Ya. Adapun dia berangan-angan untuk meninggal supaya lepas daripada penderitaan yang dia rasakan, maka ini bukan solusi. Ini bukan solusi. Ya. Memang meninggal, kemudian apakah kalau meninggal dia menjadi lebih baik? Ya. Karena meninggal itu bukanlah suatu solusi dan dia bukan tempat peristirahatan. Sebagaimana ungkapan banyak orang, peristirahatan yang terakhir. Tidak, bisa jadi meninggal itu adalah awal dari bencana yang lebih besar. Ya. Ya, bisa jadi merupakan awal dari bencana besar. Bisa jadi kalau dia meninggal ternyata dia masuk dalam alam baru, alam barzah, dan dia lebih tersiksa di situ. Lebih tersiksa di situ. Oleh karenanya merupakan bentuk kekonyolan yang dilakukan oleh sebagian orang, waliyadzubillah, ketika menghadapi permasalahan pun bunuh diri. Tidak kuat ya. Menghadapi permasalahan keluarga, menghadapi permasalahan ekonomi, menghadapi hujatan-hujatan manusia, ya, dia tidak kuat. Ya, tidak beriman, kurang iman kepada takdir, kurang bersabar ya. Terutama di daerah-daerah negeri-negeri yang di situ ateis misalnya, ateis tersebar, mereka mudah sekali untuk bunuh diri. Atau di negeri-negeri yang tidak beragama ya, maka seakan-akan bunuh diri suatu hal yang merupakan solusi dari semuanya, sehingga bunuh diri bahkan bisa jadi sesuatu yang dibanggakan, bunuh diri ya. Padahal itu adalah perbuatan konyol ya, perbuatan konyol. Islam mengajarkan tidak demikian. Apapun yang terjadi, seorang jangan berharap untuk meninggal, dia hadapi dan minta pertolongan kepada Allah agar bisa bersabar menghadapinya, betapapun besar ujian tersebut ya. Ya. Dan solusinya apa? Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali harus
meninggal menurut dia, maka dia minta kepada Allah agar Allah yang beri pilihan. Dengan berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah aku jika wafat lebih baik bagiku. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Ya, bisa jadi memang kita dimatikan lebih baik ya, daripada kita enggak kuat menghadapi ujian sehingga akhirnya kita terfitnah, terjerumus dalam dosa. Ya, atau bisa jadi kehidupan lebih baik bagi kita dengan kita hidup maka musibah berkepanjangan, dosa-dosa kita semakin habis, derajat kita semakin naik. Allah yang lebih tahu. Maka kalau kita menghadapi ujian yang sangat berat seperti ini, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik zat yang sangat sayang kepada kita dan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Adapun kita tidak tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Kita enggak tahu masa depan, kita enggak tahu bagaimana kalau di alam barzakh. Allah yang lebih tahu. Ya, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ketika kita mendoakan panjang umur pada orang lain, kita jangan mendoakan semoga atalallahu umrak atau atalallahu baqa'ak ya. Semoga Allah panjangkan umurmu, semoga Allah mempanjangkan kehidupanmu. Tapi kita berdoa karena kita tahu kita tidak tahu bertambah umurnya kita ini semakin membuat kita parah atau semakin membuat kita lebih baik. Maka kalau kita mendoakan orang lain kita bilang atalallahu umraka fi taatillah misalnya. Semoga Allah mempanjang umurmu dalam ketaatan kepada Allah. Semoga Allah berkahi umurmu. Ya, kita doain seperti itu. Adapun panjang umur saja kita enggak tahu panjang umur dalam maksiat atau panjang umur dalam ketaatan. Yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi asalnya jika seorang terkena musibah yang sangat parah, dia minta agar Allah membuat dia sabar. Ingat tentang kemuliaan sabar, ingat betapa besar pahala sabar, ingat rasa pilu, rasa pedih, ini semua akan berubah menjadi pahala, menjadi kebahagiaan di alam barzakh, sehingga dia kuat menjalaninya. Kalau dia sudah tidak mampu, sudah di puncak, sudah di klimaks, dia tidak mampu lagi, maka dia berdoa dengan doa tadi. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang hidup itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika memang wafat itu lebih baik bagiku. Setelah itu dia serahkan kepada Allah. Kalau Allah mematikan dia berarti Allah tahu dia lebih baik meninggal. Kalau Allah biarkan dia hidup berarti Allah tahu hidup lebih baik baginya. Karena dia serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik baginya. Ada yang bertanya tentang beberapa ayat dalam Al-Quran seakan-akan sebagian orang-orang saleh meminta kematian seperti ini Syekh Utsaimin juga rahimahullah singgung seperti dalam surat Al-Kahfi dalam surat Maryam ayat 23 Maryam berkata ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya ya. Dia berkata seandainya aku meninggal sebelum ini dan aku adalah seorang yang terlupakan ya. Apakah di sini Maryam minta mati? Jadi ceritanya kata Allah faja al-makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani. Ketika itu Maryam dalam kondisi hamil sudah mengandung 9 bulan kemudian dalam mau akan melahirkan rasa sakit yang dia rasakan, dia haus, dia lapar dan sakit. Terkumpul pada dirinya 3 kondisi. Dia lapar ya. Maryam alaihi salam, kemudian dia juga haus ya. Kemudian juga rasa sakit akan melahirkan. Kemudian bukan cuma 3 itu, yang berikutnya bagaimana perkataan orang nanti terhadap dia. Karena orang-orang menyangka Maryam adalah wanita solehah yang menjauh dari masyarakat karena sibuk beribadah. Tahu-tahu hamil. Tentu akan banyak cercaan dan cemoohan kepada dia, akan dikatakan kami kira kau beribadah kepada Allah, ternyata kau berzina. Ya, bagaimana bisa hamil tanpa punya suami? Dia tidak bisa bayangkan bagaimana apa yang dia katakan oleh kaumnya terhadap dirinya. Jadi itu terkumpul semua ini, ya. Lapar, haus, sendiri, ya. Kemudian kesakitan akan melahirkan, tidak ada yang bersama dia. Dia akan pulang ke kaumnya dengan bawa seorang anak tanpa suami. Terkumpul semua itu, maka dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum ini. Dia tidak mengatakan, ya Allah matikan aku, tidak.
jadi dia berangan-angan seandainya dulu saya meninggal selesai, saya tidak menghadapi ujian seperti ini. Kenapa? Khaufan minal fitnah. Dia takut terkena fitnah. Takut kalau ternyata dia tidak bisa menghadapi ujian ini ya. Tapi dalam kasus Maryam alaihissalam ini dia tidak minta meninggal, tapi dia mengatakan berandai-andai seandainya dulu saya sudah meninggal maka saya tidak akan menghadapi ini semua ya. Ya, tetapi ini syariat orang-orang sebelum kita dan kondisinya berbeda. Oleh karena itu sebenarnya mengatakan seorang kalau dia minta untuk meninggal karena tidak mampu menghadapi takut, bukan karena kemudaratan yang dia hadapi, bukan karena musibah, bencana, bukan, tapi dia khawatir dia tidak bisa menghadapi ujian kehidupan. Dia khawatir agamanya menyimpang, ya. Jadi bukan karena penderitaan, bukan, tapi karena khawatir agamanya menyimpang, dia boleh. Sebenarnya mengatakan dia boleh minta untuk meninggal dunia. Agar dia selamat daripada fitnah dunia. Ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika difitnah dengan fitnah yang luar biasa ya. Maka dia ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bukan karena dia tidak ridha dengan perkataan Allah, dengan penderitaan yang dihadapinya, tidak, tapi dia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah kabulkan. Kemudian beliau meninggal dunia rahimahullahu taala. Jadi apa yang diucapkan Maryam ini bukan minta untuk meninggal, tapi dia berangan-angan seandainya dia meninggal sebelum kejadian ini semua, tapi dia hadapi kejadian itu semua dan ternyata kebaikan yang datang. Jadi perkataan Maryam ini tidak bertentangan dengan hadis karena hadis melarang kita minta untuk mati. Maryam tidak minta untuk mati, tapi dia berangan-angan seandainya dulu saya sudah meninggal, mungkin selesai urusan. Tapi dia tidak minta untuk dimatikan. Tapi dia menjalani ujian dan akhirnya dia lulus dalam ujian tersebut. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam ketika di akhir surat Yusuf ketika dia sudah kumpulkan ayah, ibunya dan kakak dan adiknya, keluarganya diboyong dari Palestina menuju Mesir, ketika seluruh kenikmatan sudah sempurna, maka dia berdoa, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku kepada orang saleh. Di sini Nabi Yusuf bukan berarti dia minta mati, tapi dia ingin meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Maka dia mengatakan tawaffani musliman. Jangan disangka dia terkena musibah, kemudian dia tidak kuat, kemudian dia minta mati. Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam dalam puncak-puncak kebahagiaan, dalam puncak-puncak kesenangan. Setelah melalui penderitaan yang banyak, dia selama menderita tidak pernah minta mati. Dilempar dalam sumur, kemudian dibuka bajunya, dijual sebagai budak, jadi pekerja, dituduh berzina, dipenjara. Dia tidak pernah minta mati, dia menjalani semua dengan ihsan, dengan berbuat baik. Namun ketika seluruh kenikmatan sudah terpenuhi, maka dia minta, ya Allah, matikanlah aku dalam Islam. Artinya jagalah aku agar aku meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Dan itu boleh. Kita sekarang minta boleh. Allah marzuqni husnul khitam, boleh. Ya Allah, berikanlah aku rezeki agar aku bisa husnul khitam. Meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Enggak ada masalah. Jadi tidak ada kaitannya doanya Nabi Yusuf dengan hadis yang sedang kita bahas. Karena hadis yang sedang kita bahas adalah kondisi seseorang yang menerima penderitaan yang berat, musibah, dan dia tidak kuat, dia minta mati. Ya, seakan-akan ketika dia minta mati, dia seakan-akan protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau kasih aku seperti ini? Mending aku mati saja daripada aku menghadapi ujian yang berat ini. Ya, berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dia sedang bukan dalam penderitaan, bahkan sedang di puncak kebahagiaan. Jadi dia pun minta husnul khatimah, bukan minta segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berbeda dengan kasus Maryam. Maryam dia bukan minta mati, tapi dia bercerita seandainya saya meninggal sebelumnya karena dia khawatir tidak bisa menghadapi cemoohan orang yang karena khawatir agamanya tidak kuat menghadapi semua ujian tersebut ya. Jadi beda kasusnya. Intinya kita kembali kepada hadis Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya adalah baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin. In asabathu dharra sabara. Kalau ditimpa dengan kemudaratan dia sabar. Fakana khairal lahu, ini lebih baik baginya, sabar, pahala berjalan. Derajat diangkat. Wa in asabatu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia mendapati kemudahan, kesenangan, dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Sekali lagi, jika seorang terkena musibah seberat apapun, jangan dia minta mati atau berangan untuk mati seakan-akan dia protes dengan keputusan Allah. Seakan-akan dia mengatakan, Allah, kenapa kau uji aku dengan ujian ini? Jangan. Itu masalah akidah.
Rasulullah larang, makanya Rasulullah mengatakan la yatamannayanna, jangan sekali-sekali, tidak boleh. Kalau ada bisikan seperti segera tepis, bilang Allah lebih baik, Allah lebih tahu apa yang terbaik kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Apapun yang Allah berikan kita husnudzan, ya. Yang penting kita ikut prosedur, kita bersabar, berdoa kepada Allah, serahkan kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kita. Kalau memang sudah tidak mampu, tidak kuat, maka doa tadi yang Rasulullah ajarkan. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup baik bagiku dan wafatkanlah aku jika itu lebih baik bagiku. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Abdullah Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Khabbab bin al-Arat radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Rasulullah sallam, kami mengeluh kepada Nabi, mengeluhkan tentang kondisi kami, yaitu mereka sedang disiksa. Khabbab termasuk para sahabat yang disiksa, ya. Bilal dan yang lainnya disiksa, diintimidasi oleh kaum Quraisy di Mekah. Sehingga mereka datang kepada Nabi, Nabi sedang mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Nabi sedang bernaung di bawah naungan Ka'bah, istirahat sambil meletakkan kainnya di kepalanya, jadikan bantal. Ya, jadikan bantal di bawah bayang-bayangan Ka'bah. Maka kami datang kepada Nabi, fakulna, kami berkata, ala tastansiru lana, ya Rasulullah, tidakkah kau berdoa kepada Allah agar memenangkan kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau berdoa untuk kami? Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena kondisi mereka yang berat. Sebagian sahabat dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Mereka benar-benar sampai harus berhijrah ke negeri Habasyah sampai 2 kali, ya. Dan seterusnya, ini menunjukkan kondisi yang berat, sampai-sampai mereka mengatakan ala tastansiru lana. Bukannya para sahabat tidak sabar, mereka sabar. Tapi mereka ingin segera selesai, ya. Kalau ada jalan keluar dengan selesai semua ini dengan doa Nabi, kenapa tidak? Jadi mereka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tidak doakan kami. Bukan mereka mengatakan, ya Allah, kenapa ya Rasulullah, kenapa Allah tidak begini? Ini mereka tidak protes. Mereka cuma kasih iktirah, yaitu ide, ya. Siapa tahu ya Rasulullah, tidakkah kau doakan kami biar selesai semuanya? Kan mudah, tinggal angkat tangan selesai urusan. Ya. Dan mereka tahu doa Nabi dikabulkan, alaihi salatu wassalam. Faqala, tapi apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sini dalam kondisi, bukan dalam kondisi nyaman. Nabi bukan sedang di rumahnya, sedang di bawah naungan Ka'bah. Bukan pakai bantal, pakai kain. Nabi lipat-lipat taruh di kepalanya. Nabi juga dalam kondisi sulit. Maka ketika mereka mengeluhkan hal mereka kepada Nabi, Nabi berkata, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu. Rasulullah suruh mereka sabar. Kata Rasulullah SAW dengan bercerita tentang orang-orang sebelum mereka. Di sana ada orang hebat yang pernah diuji lebih daripada kita, daripada kalian. Kata Nabi, qad kana man qablakum. Sungguh ada orang-orang sebelum kalian. Yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha. Salah seorang dari mereka diambil oleh orang-orang zalim, kemudian digalilah lubang, kemudian diletakkan dalam lubang tersebut supaya dia tidak bisa kabur. Tsumma yu'ta bil minsyari, kemudian didatangkan gergaji, fayudha'u ala ra'sihi, kemudian diletakkan di kepalanya, fayuj'alu nisfain, lalu digergaji terbelah menjadi 2. Subhanallah. Terbelah menjadi 2, ya. Mengerikan. Wa yumshatu bi amsyatil hadidi ma duna lahmihi wa azmihi. Kemudian sebagian mereka ada yang diambil sisir dari besi, kemudian digeret, ditarik di tubuh mereka sehingga daging-daging mereka lepas dari tubuhnya. Sehingga terlihat tulangnya. Sisir besi ditarik, luar biasa betapa sakitnya, ya. Ya. Khabbab ini, saya kalau tidak salah ingat, disiksa dengan bara api atau besi atau batu panas diletakkan di badannya, ya. Sampai dingin, ya. Artinya badannya ditaruh bara atau besi yang panas atau batu yang panas. Jadi siksa Khabbab bin al-Arat bukan disiksa ringan, disiksa dengan siksaan yang berat. Jika dia mengeluh, jika dia menyampaikan ide dia agar Nabi mendoakan mereka, wajar karena disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Seperti Bilal yang disiksa di bawah terik matahari, ditaruh batu besar, digeret oleh anak-anak dijadikan mainan. Maka kalau yang berbicara orang yang mungkin tidak tersiksa, kita bilang apa ini, yang bicara orang yang juga tersiksa, Khabbab, yang disiksa dengan siksaan yang parah. Dan dia bukan protes kepada Allah, tidak, tapi dia kasih ide. Ya, bagaimana Rasulullah, kalau engkau doakan kemudian selesai urusan. Tapi Nabi SAW menyebutkan kepada Khabbab bin al-Arat dengan ujian yang lebih berat daripada yang pernah dia hadapi. Kalau Khabbab bin al-Arat cuma dikasih batu kemudian sampai, atau bara, saya lupa ya, dalam kisahnya itu, sampai kemudian dagingnya
bara tadi menjadi padamnya. Dahulu ada orang lebih parah dari dia. Dimasukkan dalam lubang, kemudian digergaji. Ya, digergaji. Lebih parah daripada itu, ada yang diambil sisir besi, kemudian digeret badannya sehingga terbuka tulang. Waliyadzubillah. Ya. Kata Nabi SAW, "Ma yasudduhu dzalik an dinihi." Ini semua tidak menghalangi dia untuk tetap di atas agamanya. Kemudian Nabi memberi kabar gembira. Setelah Rasulullah SAW bersabar dengan menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, Rasulullah SAW berkata, "Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah." Demi Allah, Allah akan menyempurnakan agamanya sampai-sampai nanti ada seorang yang berjalan, orang berkendaraan berjalan dari San'a, negeri Yaman sampai Hadramaut. La yakhafu illa Allah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah, wa dhi'ba ala ghanami, dan dia khawatir kambingnya akan dimakan oleh serigala. Itu yang dia khawatirkan. Takut kepada Allah dan juga khawatir ada kambing-kambingnya akan dimangsa oleh serigala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian terlalu terburu-buru. Ya. Dalam riwayat yang lain, wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikin syiddatan. Nabi kami ketemui dalam kondisi sedang bersandar di bawah sebuah bantal yang terbuat dari kain, kain yang dilipat-lipat jadikan bantal. Sementara kami waqad laqina minal musyrikin syiddat, kami sedang diintimidasi, siksa oleh kaum musyrikin. Makanya kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang seorang harus bersabar. Namun ujian hidup ada, ujian hidup itu ada. Ya. Terkadang ujian berkaitan dengan mental, terkadang berkaitan dengan fisik. Khabbab bin al-Arat mendapati ujian fisik. Maka Nabi sebutkan bahwasanya ada orang-orang sebelum Khabbab bin al-Arat yang disiksa lebih parah daripada Khabbab bin al-Arat. Sampai berujung pada kematian. Bukan siksaan, jadi berujung sampai pada kematian. Ya. Dan Rasulullah juga memberi kabar gembira bahwasanya, dan ini merupakan mukjizat Nabi. Nabi mengatakan Allah akan menyempurnakan agama ini sampai ke Son'a. Padahal waktu itu Son'a belum apa-apa. Nabi masih di Mekah. Belum ada yang dikuasai. Belum ada negeri Islam. Belum ada. Masih dalam kondisi dikejar-kejar. Masih dalam kondisi disiksa para sahabat. Masih di Mekah. Tapi mengatakan nanti Son'a akan dikuasai oleh kaum muslimin. Di Hadramaut akan dikuasai oleh kaum muslimin. Dan akan ada seorang muslim berjalan dari Son'a menuju Hadramaut. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, maksudnya Rasulullah kabarkan, jangan khawatir, sabar kau. Akan ada kemenangan di kemudian hari. Allah akan sempurnakan agamanya. Ya. Ya. Jadi ini yang kita bersabar. Kalau kita semua masuk dalam real dakwah, Allah memberikan kita kemudahan untuk masuk dalam real dakwah. Apakah sebagai da'inya, apakah sebagai pelaksananya, panitianya, ya, sebagai muhsininnya, sebagai donaturnya. Yang penting dalam real dakwah. Kita bersyukur kepada Allah. Karena yang akan menjaga agama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak mau, Allah akan pilih orang lain yang menggantikan kondisi kita. Dan masih banyak pasukan-pasukan Allah untuk memperjuangkan agamanya banyak. Nah, kalau kita diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk dalam rel dakwah, kita bersyukur. Bersyukur dan siap menghadapi ujian-ujian yang ada dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya menjalankan Islam yang benar, menjalankan sunnah, pasti ada ujiannya. Ahlul batil, orang-orang kafir, orang munafik, mereka bekerja keras. Dan mereka juga bersabar dalam menjalankan kesyirikan mereka, bersabar dalam menjalankan kerusakan. Sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya orang musyrikin, orang kafir, ahlul batil, mereka juga bersabar. Mereka berkata, wa talaqal mala'u animshu wasbiru ala alihatikum. Pembesar-pembesar mereka berkata, berjalanlah, bersabarlah, membela Tuhan-Tuhan kalian. Suruh sabar, mereka sering berwasiat untuk sabar. Ya. Mereka berkata juga, in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita kalau bukan kita bersabar terhadap Tuhan-Tuhan kita. Jadi mereka bangga, mereka bersabar dengan Tuhan-Tuhan, dengan kesyirikan. Ya, mereka juga berinfak, bukan cuma kita orang Islam saja yang berinfak, mereka juga ahlul batil, ahlul syirik, mereka juga berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka orang kafir, mereka mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari tauhid, dari jalan kepada Allah. Fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Mereka akan berinfak dan seluruh infak yang mereka keluarkan akan menjadi bumerang, membuat mereka semakin menyesal pada hari kiamat kelak. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Sungguh orang kafir akan dikumpulkan di neraka Jahannam. Nah, kita harus harus pasang diri kita bahwasanya bukan cuma kita yang bersabar.
Ahlul batil, orang musyrikin, orang kafir, mereka juga bersabar, mereka juga keluarkan uang untuk memperjuangkan kesyirikan mereka, dan demikian di dunia, sira' bainal haq wal batil. Di dunia ini medan ujian, medan pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Maka ketika Khabbab bin Arat melaporkan kepada Nabi, Nabi suruh dia bersabar. Bahkan Nabi cerita tentang orang terdahulu yang Nabi diuji lebih berat daripada Khabbab bin Arat. Dan ini membuat kita tasliyah, yaitu menghibur, pelipur lara. Kalau kita diuji dengan ujian, mungkin di ini, mungkin di anu, dikata-katain ya, atau mungkin sebagian ujian fisik, ingat orang terdahulu lebih parah daripada kita. Lebih parah daripada kita. Ya. Tapi seorang bersabar, ya, bersabar. Ketika menghadapi ujian-ujian dari orang yang benci dengan Islam atau benci dengan dakwah, benci dengan sunnah, bersabar, jangan tergesa-gesa. Makanya Rasulullah mengatakan walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian tergesa-gesa. Hadapi semua, jangan tergesa-gesa, respon segera nih, ada ini respon, tenang saja, tenang. Jalani dengan tenang, takhtid, bikin perencanaan dengan baik, jalani dengan tenang. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ini bisa membuyarkan segalanya, terlalu terburu-buru, terlalu semangat, enggak, pelan-pelan. Maka harus dibimbing orang-orang yang masuk dalam lingkup dakwah, dibimbing orang-orang yang tenang, menghadapi segala sesuatu dengan tenang, dengan melihat ab'ad, dengan melihat dampak-dampaknya, bukan sedikit-sedikit respon, ngamuk, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Rasulullah SAW ketika di Mekah, Rasulullah menghadapi dengan kesabaran. Ada yang dikorbankan, ada yang meninggal, tapi semua dihadapi dengan kesabaran. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Hunain. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala perang Hunain itu Rasulullah SAW menang dalam perang Hunain dan mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Sebagaimana pernah kita cerita tentang kisah perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah perang Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah, ya. Ketika itu kabilah Hawazin dari Taif kemudian datang dengan bawa seluruh hartanya. Mereka pasukan sangat banyak dan mereka bawa istri-istri mereka bawa budak-budak mereka bawa onta-onta mereka bawa kambing-kambing mereka bawa seluruh harta mereka. Karena mereka punya ide, kalau semua harta kita bawa, kita perang, kita enggak bakalan kabur. Karena kalau kita kabur, semua harta akan ludes. Itu ide pemimpin mereka ketika itu. Sehingga harta yang mereka bawa sangat banyak ketika. Ternyata mereka kalah. Di awal saja mereka menang, kemudian ternyata mereka kalah. Sehingga ketika Nabi SAW menang dalam perang Hunain, Nabi mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Karena kekonyolan orang-orang musyrikin ketika itu perang dengan bawa seluruh hartanya supaya tidak kabur. Ternyata mereka pun kabur dan meninggalkan harta yang sangat banyak. Maka athara Rasulullah SAW nasan fil qismah fa'ata al-Aqra' bin Habis mi'atan minal ibil. Maka Rasulullah SAW ketika itu membagi sesuai dengan hikmah yang Rasulullah SAW lihat. Rasulullah SAW berikan kepada sebagian orang yang mungkin baru masuk Islam atau belum masuk Islam, Rasulullah SAW berikan pemberian yang banyak. Di antaranya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi, Rasulullah SAW berikan 100 ekor onta. Wa atahu Uyainah bin Hisn mithla dzalik. Uyainah bin Hisn juga salah satu pemimpin dari Arab Badui juga dikasih 100 ekor onta. Wa atanasan min asyrafil Arab wa atharahum yauma idzin fil qismah. Rasulullah berikan beberapa orang dari Arab Badui, Rasulullah kasih harta yang banyak. Dibagi sama Rasul harta ghanimah tersebut. Faqala rajulun, ada seorang yang protes. Dia tidak terima. Dia berkata, "Wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha." Kata dia, demi Allah, ini pembagian tidak ada keadilan dalam pembagian ini. Wa ma urida fiha wajhullah, ini pembagian yang tidak ikhlas. Didengar oleh Ibnu Mas'ud perkataan orang ini. Ini perkataan kufur. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil, itu kufur. Berarti menuduh syariat Islam tidak adil. Dan menuduh Nabi tidak ikhlas, apalagi bilang Nabi tidak ikhlas, repot. Kalau Nabi tidak ikhlas, kemudian siapa yang mau ikhlas? Kalau Nabi tidak adil, siapa yang... Ini perkataan kufur. Maka Ibnu Mas'ud mendengar perkataan orang ini, dia berkata, "Wallahi la ukhbiranna Rasulullah SAW." Demi Allah, aku akan kabarkan kepada Nabi SAW perkataanmu ini. Fa'taituhu. Kata Ibnu Mas'ud, aku mendatangi Rasulullah SAW. Fa akhbartuhu bima qala, lalu aku kabarkan kepada Nabi tentang apa yang dikatakan oleh laki tersebut. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirf. Maka berubahlah rona wajah Nabi SAW sampai kasirf, itu seakan-akan merah. Rasulullah marah. Dia bercampur marah dan sedih, bercampur. Intinya wajah Nabi SAW berubah. Rasulullah berkata, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh."
Kalau Allah dan Rasulnya ya tidak adil, terus siapa yang mau adil? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ya'dil illa ma'adil. Kalau aku tidak adil, terus siapa yang mau adil? Kalau aku utusan Allah tidak adil, kemudian siapa yang adil? Kalau Allah tidak adil, kemudian siapa yang mau adil? Kemudian Rasulullah SAW menghibur dirinya, pelipur lara, dia ingat tentang kisah orang terdahulu, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Beliau berkata, yarhamullahu Musa. Dan ingat ini ujian kepada Nabi, tapi ujian tersebut bukan berkaitan dengan fisik, tapi masalah menuduh kredibilitas Nabi dalam masalah ketakwaan. Nabi seorang Nabi. Di sekarang dia berkata, Muhammad, kau tidak bertakwa. Kau Nabi tapi tidak bertakwa. Itu sakit bagi apa ya? Bagi orang yang berdakwah. Ya misalnya kita dikatakan kamu ustaz tapi tidak bertakwa. Kami ustaz. Beda dengan kalau mungkin gangguan fisik masih lebih ringan. Ini berkaitan dengan harga diri. Makanya sebagaimana perkataan seorang penyair, jarahatul lisani, jarahatus sinani, lahal ti'amu, wala yalta'imu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati. Tapi luka akibat sayatan lisan terkadang sulit untuk diobati. Rasulullah SAW diuji dengan dua ujian fisik, ya, seperti beliau terluka di perang Uhud, beliau dilempari di Taif, ya, wajah beliau berlumuran darah ketika di perang Uhud. Tapi bagi beliau lebih berat adalah ujian mental. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasulullah, apakah pernah kau lewati suatu peristiwa yang lebih berat daripada kejadian di Uhud? Karena Aisyah tahu radhiyallahu anha, ketika Nabi di Uhud, Nabi terluka, giginya pecah, wajahnya berlumuran darah. Nabi mengatakan ada. Rasulullah kemudian cerita ketika aku diusir di Taif, dikata-katain oleh orang-orang Taif. Itu ujian mental, tapi lebih berat bagi Nabi dari ujian fisik. Dan Nabi diuji dua-duanya. Nah ini diantara ujian mental Nabi SAW. Harga dirinya direndahkan. Dikatakan Muhammad tidak adil, Muhammad tidak ikhlas. Nah kalau saya tidak ikhlas, siapa yang mau ikhlas? Kalau saya tidak adil, siapa yang mau adil? Ini ujian berat bagi Nabi SAW. Nabi sudah berusaha, seadil-adilnya dibilang tidak adil. Lebih berat daripada ujian fisik. Namun Rasulullah SAW kemudian menghibur dirinya dengan mengingat kisah Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Dia telah diuji lebih berat daripada ini, namun dia bersabar. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, la jarama la arfa ilaihi ba'da haditsan. Ya, aku tidak mau melaporkan lagi kepada Nabi. Ya. Artinya Nabi sedih ketika dikatakan demikian. Tapi Nabi menyabarkan hatinya, ya. Nabi menyabarkan hatinya agar Nabi bisa menghadapinya dengan mengingat kisah orang terdahulu. Makanya Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah bersabar para ulul azmi minar rusul sebelumnya. Di antara nabi-nabi yang bersabar adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan saya sering sampaikan Nabi Musa ini sangat luar biasa kesabarannya. Nabi Musa orang yang sangat kuat. Kalau dia mukul orang sekali langsung bisa mati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, fa wakazahu Musa faqada alaih. Nabi Musa pukul sekali langsung mati. Dan disebutkan dalam satu hadis Rasulullah Nabi Musa alaihissalam pernah memukul batu sampai ada bekas pukulan Nabi Musa di batu karena saking kuat tangannya. Bukan batu yang berbekas di tangannya berbekas di batu. Kalau kita mukul batu yang bekas di tangan kita. Nabi Musa saking kuatnya tangannya berbekas di batu. Artinya kalau dia marah, dia bikin mukul orang mudah, dia membunuh orang yang atau dia ngamuk, tapi tidak, ternyata dia sangat sabar. Sampai-sampai dia diganggu oleh murid-muridnya sendiri. Allah sampai abadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Musa dengan perkataan mereka. Maka Allah pun fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Allah mensucikan Musa dari tuduhan mereka, wa kana 'indallahi wajiha, dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa apa sebenarnya menafsirkan maksudnya apa? Maksudnya ketika Nabi Musa alaihissalam tidak mandi dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sebutkan Musa ini alaihissalam ini seorangnya hayyin, dia pemalu. Dia tidak mandi bersama Bani Israel. Karena kalau dia mandi bersama mereka, dia buka pakaiannya dan dia pemalu. Ketika dia, jadi orang-orang murid-muridnya mandi mungkin di bagian lain di sungai, dia mandi di sisi lain. Akhirnya mereka gibahin Musa. Muridnya sendiri.
Setelah mereka melihat bagaimana hebatnya Nabi Musa, bagaimana mukjizat tongkat jadi ular, bagaimana cahaya keluar dari tangannya, bagaimana membelah lautan, semua mukjizat mereka lihat. Tapi namanya mereka ya, omongannya kotor. Mereka masih sempat gibahin Nabi Musa. Kata mereka, Musa ini tidak mandi sama kita, ada sesuatu di dekat kemaluannya. Ada penyakit, makanya dia tidak berani mandi sama kita. Dahulu mereka mandi telanjang dan di antara mereka. Ini syariat orang-orang terdahulu. Maka Allah ingin, dan Nabi Musa tidak bantah. Nabi Musa tidak sibuk mengatakan saya tidak demikian. Nabi Musa tenang aja, sabarnya luar biasa. Dan ini bagaimana ya? Bagaimana antum bayangkan antum berdakwah, murid-murid antum ngejek fisik antum. Ini enggak mandi sama kita karena ada sesuatu enggak beres di dekat kemaluannya, itu di biji kemaluannya. Maksudnya mereka mengatakan Nabi Musa alaihissalam punya penyakit di sekitar biji kemaluannya. Ini orang-orang Bani Israel seperti itu. Tapi Nabi Musa tidak bantah, Nabi Musa sabar sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mensucikan Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Maka suatu hari Nabi Musa mandi, dia letakkan bajunya di atas batu. Dalam Sahih Bukhari kisah ini. Maka batunya pun berjalan. Ketika batunya berjalan, Nabi Musa naik di atas sungai, dia kejar batu, dia mengatakan, "Ya hajar saubi, wahai batu, bajuku, jangan kau bawa dari bajuku." Batu terus berjalan sehingga melewati murid-muridnya yang sedang mandi. Ketika Nabi Musa melewati dalam kondisi tidak berpakaian, maka murid-muridnya lihat ternyata Nabi Musa tidak berpenyakit, bahkan dia memiliki kulit yang indah. Ya, itu cara Allah untuk membantah mereka bahwasanya Nabi Musa tidak ada penyakit ya. Akhirnya Nabi Musa pukul batu tersebut karena tidak mau berhenti dan tampaklah bekas pukulan Nabi Musa pada batu tersebut. Artinya apa yang dikatakan kepada Nabi SAW menyakitkan. Tetapi kata Nabi Musa diuji lebih berat daripada ini dan dia bersabar. Nah, kalau Nabi Musa bersabar, maka aku pun bersabar. Seakan-akan demikian. Karena Allah telah perintahkan, "Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, mereka orang yang sabar. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam bersabar dengan bejatnya Bani Israel. Ya. Jadi inilah kita tahu bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW saja tidak luput dari cercaan dan celaan, apalagi kita hanya dai-dai kelas teri seperti ini ya. Nabi Muhammad SAW yang utus Allah Subhanahu wa taala, bukan dai lagi, dia adalah nabi. Manusia termulia di alam semesta. Pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk Nabi SAW. Dia pun tidak selamat daripada cercaan orang yang zahirnya adalah murid Nabi. Mungkin orang munafik tadi ngomong. Tapi intinya dalam pasukan Rasulullah SAW. Ya. Yang seharusnya namanya belajar sama Nabi, membela Nabi, malah ternyata mencela Nabi SAW. Hanya karena perkara dunia. Jadi sangat mungkin terjadi. Kalau mungkin terjadi bagi Nabi, maka mungkin terjadi bagi kita. Terkadang yang menyakiti kita bukan orang jauh, terkadang orang dekat kita. Dan itu sangat sakit. Murid kita sendiri berkhianat, menghina kita, dan itu mungkin terjadi. Dan terjadi. Tapi kita sabar. Bagaimana Nabi Musa dikhianati oleh murid-muridnya sendiri di kata-kata yang buruk. Nabi Muhammad SAW dikhianati oleh orang munafik yang zahirnya adalah murid Nabi SAW. Apalagi kita yang banyak kekurangan, yang banyak aib. Mereka saja para nabi yang sempurna, akhlak mereka tidak selamat dari cercaan, apalagi kita yang banyak kekurangan. Kemungkinan kita untuk dicerca lebih banyak. Ya. Makanya saya menakjubkan ada seorang dai ditanya, "Ustaz, bagaimana kita mensikapi orang-orang yang mencela Ustaz sunnah, dikatakan gini, dikatakan gini." Maka jawaban dia sederhana. Yang lebih baik daripada mereka semua Muhammad SAW dicela. Jadi biasa aja maksudnya. Ya sudah, biasa aja. Mau di ini, mau di anu. Yang lebih parah daripada kita, yang lebih alim, lebih tidak bisa dibandingkan dengan kita, Nabi Muhammad SAW dicerca, dicela, diusir, dilukai, gangguan fisik, gangguan mental, bahkan gangguan dari orang yang zahirnya muridnya sendiri. Oleh karenanya kita dapati sekarang muncul orang-orang ya, yang mencela ulama. Ya. Kalau kita menggibah sesama muslim aja dikatakan makan daging bangkai saudaranya. Ya. Kalau para ulama dagingnya beracun. Ya. Luhumul ulama masmumah kata para ulama. Daging para ulama beracun. Oleh karena waspada, kalau kita mengkritik-kritik yang baik aja, tidak perlu kita dengan kata-kata yang
Nah, kotor, kritik aja, ini enggak logis, ini enggak masuk akal, begini ya. Adapun kata-kata yang menunjukkan akhlak yang buruk ya enggak usah dipedulikan. Baik. Kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, ajjalallahu al-uqubata fid dunya, maka Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, kalau Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu, maka Allah tahan hukuman baginya bidzambihi, dengan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai akhirnya Allah balas dengan total di akhirat kelak ya. Ini hadis, saya ulangi, idza aradallahu bi 'abdi khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukuman di dunia. Artinya apa? Ada seorang Allah, dia dosa. Siapa di antara kita tidak punya dosa? Kita semua punya dosa. Setiap hari kita berdosa. Setiap hari, bukan ada hari yang kita tidak tanpa dosa. Makanya dikatakan hari lebaran yang sungguhnya adalah hari di mana kau tidak berdosa. Tapi kapan hari tersebut? Hari lebaran sungguhnya hari kau lewati kau tidak berdosa sama sekali. Tapi kapan kita melewati hari tersebut kalau kita masih pegang HP? Kalau kita masih main medsos, ya. Ya. Itu hanya terbayang kalau orang itikaf kemudian tidak interaksi sama orang, mungkin dia tidak berdosa. Mungkin tidak berdosa berkaitan dengan orang lain, tapi mungkin berdosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya kita siapa yang tidak berdosa tiap hari? Kita tiap hari punya deposit dosa. Nah, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang, Allah bikin dia hukuman, yaitu ujian. Allah kasih dia sakit, Allah punya cara sendiri untuk membersihkan dosa-dosanya. Allah berikan ujian, Allah bikin dia sakit fisik, sakit hati, hatinya pilu, dikata-katain orang, dihina orang, banyak hal. Allah punya cara. Dan Allah segerakan dalam rangka agar dosa-dosanya terampuni. Kita jangan pernah minta sama Allah, ya Allah, siksa aku sebelum kau siksa aku, jangan kau siksa aku di akhirat, siksa aku di dunia. Jangan, tidak boleh. Kita jangan pernah berangan-angan untuk minta diberi musibah oleh Allah. La tatamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhu fasbiru. Jangan sekali-sekali kalian meminta untuk bertemu dengan musuh. Tapi kalau bertemu sabar. Maksudnya jangan minta dikasih musibah sama Allah. Tapi kalau Allah kasih musibah, dan pasti Allah kasih musibah kalau kau beriman, sabarlah. Ya, sabarlah. Kalau jangan minta dikasih musibah sabar. Dan Allah di antara tanda Allah mencintai seorang hamba, Allah kasih musibah. Allah kasih musibah di dunia. Ya. Makanya para salaf dahulu, mereka sampai tahu musibah yang menimpa mereka karena sedikitnya maksiat yang mereka lakukan. Sehingga ketika mereka terkena musibah, mereka ini gara-gara maksiat yang pernah saya lakukan puluhan tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu. Subhanallah. Dia terbiasa mengatakan, karena aku begini, aku dijadikan tidak bisa sholat malam sekian tahun. Gara-gara aku pernah maksiat demikian. Subhanallah. Karena mereka jarang bermaksiat. Sehingga mereka bisa tahu, mereka mengkaitkan antara musibah yang mereka dapatkan dengan maksiat yang pernah mereka lakukan. Nah, kalau kita maksiat terlalu banyak. Musibah ini. Kita enggak tahu maksiat apa yang kita lakukan. Bahkan kadang-kadang kita ujub. Ini karena saya ingin diangkat imannya oleh Allah. Ini karena kita lupa bahwasanya kita banyak dosa. Kita memposisikan diri kita seperti para nabi, bahwasanya kita tidak berdosa, tidak ada dosa, makanya kita diangkat oleh Allah. Jangan posisikan seperti itu. Posisikan dirimu sebagai hamba yang penuh dosa. Kalau kamu bersabar menghadapi dosa, menghadapi ujian, dosamu terhapus, derajatmu diangkat. Tapi jangan posisikan diri sebagai seorang nabi bahwasanya saya tidak ada dosa kok, ini cuma mengangkat derajat. Tidak boleh begitu. Itu namanya ujub. Jadi intinya kalau kita terkena musibah, kita bilang Allah masih sayang sama kita. Dosa-dosa kita diampuni, insyaallah kalau kita sabar. Sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, kalau Allah menghendaki keburukan, maka Allah biarkan. Allah istidraj. Allah tidak berikan musibah, Allah istidraj, biar dia senang terus sampai Allah hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai Allah balas nanti pada hari kiamat dengan dosa yang lengkap. Tidak ada dicicil dulu di dunia, enggak. Lengkap semua dikenain sama dia. Ini mengerikan ya. Jadi kita sabar. Hadis ini membuat kita sabar. Allah ingatkan dalam Al-Quran banyak. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apapun yang menimpamu adalah karena kesalahanmu. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali akibat perbuatan kalian, dan Allah maafkan banyak kesalahan kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Betapa banyak kerusakan nampak di lautan, kerusakan akibat ulah perbuatan kalian.
Allah jadikan itu semua liyudhiqahum ba'dalladzi amilu agar kalian merasakan sebagian akibat Allah perbuatan kalian la'allahum yarji'un agar mereka bersabar, agar mereka sadar. Ya. Jadi kalau ada orang maksiat tapi tidak pernah terkena musibah, itu tanda dia diistidraj. Terus senang. Semakin zalim semakin kaya. Semakin zalim semakin tenar. Semakin dieluk-elukan. Nah, ini entar lagi selesai dihukum di akhirat secara lengkap. Kemudian hadis terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, hadis berikutnya sangat panjang. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idzamal jazaa'i ma'a idzamil bala. Sungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian tersebut, bagi dia keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Waman sakhita, siapa yang murka dengan ujian tersebut, marah-marah, falahu sukhtu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Imam Tirmidzi mengatakan adalah hadis yang hasan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sama hadis pelipur lara. Kita tahu di antara kita ada di antara teman-teman kita, di antara saudara kita diuji dengan ujian yang sangat berat. Dan Allah Maha Adil, semakin berat ujian semakin tinggi pahalanya. Dan kita tahu sabar dalam menghadapi ujian pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya pahala sabar itu tanpa batas. Makanya kenapa dalam hadis qudsi Allah mengatakan kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li. Seluruh amal anak Adam untuk dunia kecuali puasa untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan balasnya. Jadi Allah menyebutkan puasa secara khusus. Allah akan balas. Kenapa? Sebenarnya Allah mengatakan karena puasa ini terkumpul padanya 3 kesabaran. Sabar dalam jalan ketaatan. Ya, sabar ya, harus taat. Sabar dalam meninggalkan maksiat dengan menundukkan pandangan, lagi puasa tidak mendengar macam-macam. Mau makan tidak makan. Sabar dalam menghadapi penderitaan lapar, penderitaan haus. Terkumpul 3 kesabaran dalam puasa. Sehingga puasa pahalanya besar. Dan bisa jadi sebenarnya mengatakan musibah yang kau alami, yang kau harus bersabar sekejap, ya mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, bisa jadi menghancurkan dosa-dosamu yang sangat banyak. Benar seminggu tersebut hatimu pilu, hatimu sakit, tapi kau sabar. Ini argo pahalanya sangat cepat. Dan bisa jadi menghancurkan dosa-dosamu yang sekian tahun yang kau lakukan. Maka, tapi memang ujiannya berat. Nabi mengatakan, inna idzamal jazaa'i ma idzamil bala. Sungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Sebagian orang kita lihat, Masya Allah ujiannya berat sekali. Yaitu Allah ingin menghapuskan dosanya, Allah ingin angkat derajatnya. Sekaligus. Bahkan Nabi mengatakan, Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Tanda bahwasanya Allah mencintai suatu kaum, Allah kasih ujian. Makanya yang paling berat ujiannya para nabi. Orang soleh paling banyak ujiannya. Menurut Allah sayang sama mereka. Kalau mereka Allah uji untuk angkat derajatnya. Kalau kita diuji untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita sabar, kita akan diangkat derajat juga. Faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha, bagi dia keridhaan. Dia ridha bahwasanya ini keputusan Allah, dia tidak protes. Ridha dengan keputusan Allah hukumnya wajib. Ya, ridha dengan keputusan Allah hukumnya wajib. Tapi ridha dengan musibah yang menimpa kita, bahwasanya kondisi kita, maka ini hukumnya sunnah. Yang wajib sabar. Jadi kita bahas ridha ada 2. Ridha terhadap keputusan Allah, bahwasanya ridha Allah memutuskan ini bagi saya, itu wajib hukumnya. Kalau kita protes berarti kita berdosa. Tapi ridho bahwasanya ridho saya dikasih musibah sehingga saya senang dikasih musibah, ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang wajib adalah bersabar. Kita enggak suka tapi kita sabar. Tapi keputusan Allah harus kita ridhoi. Ya. Ini maksudnya barang siapa yang ridha dengan keputusan Allah baginya, maka bagi dia keridhaan Allah. Wa man sakhita, siapa yang marah-marah, tidak sabar, protes, ya Allah kenapa? Kenapa ya Allah? Kenapa? Kenapa bertubi-tubi? Kenapa tidak hentinya? Emang saya dosa apa? Protes. Apa salah saya? Kenapa harus kau ambil anakku? Kenapa harus memberikan penderitaan bagiku? Apa? Saya selama ini begini. Kenapa ya Allah? Ini namanya protes dengan keputusan Allah. Bagi dia kemurkaan Allah. Siapa yang marah, bagi dia kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis memberikan pelipur lara bagi sebagian kita yang terkena musibah atau sedang terkena musibah, bahwasanya argo pahalanya berjalan. Semakin berat ujian, semakin besar pahala. Namun sebagaimana kita katakan ya, perkataan
pepatah ya. Dawamul hal minal muhal ya. Kondisi yang selalu tidak berubah adalah sesuatu yang kemustahilan. Kita bilang musim kemarau akan berubah menjadi musim penghujan. Seperti itu. Ya. Angin yang kencang akan hilang. Ada waktunya dia akan berganti dengan angin yang berembus dengan menyenangkan. Ya. Kita terkena musibah, ya benar. Tapi akan lewat. Tidak akan begitu terus, akan lewat. Kita sabar menghadapi, akan lewat. Musim kemarau akan pergi. Entah berapa lama, tapi akan pergi. Allah alam bisawab, demikian saja kepada ikhwan dan akhwat Majelis Ta'lim Qalbun Salim BSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita 2 pekan ke depan, masih dalam bab sabar. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.